Ada sebuah fenomena yang selama ribuan tahun hanya dibicarakan dalam ruang-ruang sunyi para sufi, yogi, dan para pencari hakikat. Sebuah energi purba yang diyakini dapat membangkitkan potensi terdalam manusia. Energi ini bukan sekadar mitos, bukan sekadar dongeng spiritual yang mengandalkan kepercayaan buta. Kini, dunia mulai terkejut karena sejumlah ilmuwan dan fisikawan kuantum mulai mengakui ada sesuatu yang nyata bekerja di dalam tubuh manusia. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik istilah kuno, Kundalini. Di laboratorium modern, para peneliti mendeteksi pola energi yang tak terjelaskan, pola yang selaras dengan apa yang selama ribuan tahun diuraikan dalam kitab-kitab esoteris dari timur dan juga tersirat dalam hikmah para ulama dan pemikir besar dunia Islam. Seolah-olah apa yang dulu dianggap metafor kini mulai memasuki wilayah pengamatan ilmiah. Dan inilah yang membuat dunia keilmuan berguncang. Dalam video ini, kita akan memasuki lorong pengetahuan yang jarang disentuh. Kita tidak hanya membahas apa itu Kundalini, tetapi juga mengungkap bagaimana konsep ini mulai tersentuh oleh fisika kuantum, sebuah cabang ilmu yang sering membawa kita pada batas antara realitas terukur dan rahasia penciptaan. Kita akan melihat mengapa energi ini dianggap sebagai kekuatan tidur manusia, mengapa ia sering disebut berbahaya atau terlalu sakral untuk dibicarakan sembarangan, dan bagaimana penjelasan kuantum mengubah sudut pandang lama tersebut. Kita juga akan mengulas bagian yang jarang disampaikan, hubungan energi ini dengan kesadaran, potensi kreatif, ketenangan batin, serta bagaimana tradisi spiritual tertentu mengenalnya sebagai cahaya petunjuk yang mengangkat martabat manusia, tanpa melibatkan ajakan terhadap keyakinan tertentu. Persiapkan diri untuk memasuki sebuah narasi yang mempertemukan hikmah kuno dengan penemuan modern. Sebuah perjalanan yang akan membuat banyak orang bertanya ulang, apakah energi manusia jauh lebih kompleks daripada yang pernah kita kira? Dan jika benar begitu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita? Sebelum kita masuk lebih dalam, tuliskan dulu di kolom komentar. Saya menonton dari nama kota, dan saya sampai di bagian kedua. Saya ingin tahu sampai sejauh mana video ini menjangkau kalian dan kota mana saja yang menjadi bagian dari perjalanan pengetahuan ini. Selama ribuan tahun, energi yang kini kita kenal sebagai Kundalini muncul dalam berbagai tradisi besar, tersebar lintas peradaban, seakan menjadi jejak universal dari satu pengetahuan yang sama. Meski penyebutannya berbeda-beda, inti maknanya tetap satu: potensi energi manusia yang tersembunyi dan menunggu untuk diaktifkan. Dalam tradisi Timur kuno, naskah-naskah tua menggambarkan energi ini sebagai cahaya yang melingkar di dasar tubuh, bergerak naik melalui jalur-jalur halus yang disebut nadi. Namun jauh sebelum istilah ini terkenal dalam dunia yoga, peradaban-peradaban awal sudah mengenal konsep energi internal. Bangsa Mesir kuno memiliki simbol ular suci yang naik di sepanjang tulang belakang Firaun, sebuah lambang pencerahan dan kendali atas diri. Bangsa Cina menggambarkannya melalui meridian dan qi yang mengalir, sementara peradaban Persia kuno mengenalnya sebagai napas cahaya yang memperkuat jiwa. Dan di wilayah dunia Islam, para ulama tasawuf menyinggung sebuah energi yang bergerak dari pusat jasad menuju pusat kesadaran, memurnikan hati dan menguatkan ruh seseorang. Mereka menyebutnya sebagai cahaya yang menghidupkan apa yang mati, bukan dalam makna fisik, melainkan dalam makna kesadaran yang dihidupkan oleh kehadiran ilahi. Mereka tidak menyebut Kundalini, tetapi konsepnya, gerak energi, peningkatan kesadaran, dan transformasi batin selaras dengan inti dari fenomena ini. Jika kita mengamati kesamaan dari berbagai tradisi ini, muncul satu pola yang menarik. Kekuatan ini selalu disampaikan secara simbolik, tidak pernah secara vulgar. Mengapa? Ada banyak alasan. Pertama, para guru kuno memahami bahwa energi sebesar ini tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak siap, karena bisa memicu kebingungan mental atau ketidakseimbangan batin jika dipaksakan. Itulah mengapa simbol ular, cahaya atau api sering digunakan, bukan untuk mengaburkan makna, tetapi untuk melindungi mereka yang belum siap. Kedua, pengetahuan ini memiliki nilai spiritual yang sangat halus. Ia tidak hanya berbicara tentang energi fisik, tetapi juga tentang nilai, niat, dan ketunjukan hati.
Para bijak memahami bahwa kekuatan besar dapat membawa kerusakan jika dikuasai tanpa kebijaksanaan. Karena itu, mereka hanya mengajar yang benar-benar siap secara moral dan batin. Ketiga, dalam sejarah manusia, banyak penjajah atau penguasa yang tidak menginginkan rakyat memiliki kesadaran tinggi. Pengetahuan yang bisa membuat seseorang bebas dari ketakutan dan melek terhadap hakikat diri sering dianggap berbahaya. Maka dari itu, sebagian ajaran ini disembunyikan dalam simbol dan metafora, agar tetap hidup meski dunia berubah dan kekuasaan berganti. Namun kini, ketika ilmu pengetahuan mulai membuka tabir alam semesta, pengetahuan kuno ini menemukan bahasa modern. Fisika kuantum berbicara tentang medan energi, resonansi, vibrasi, superposisi, dan kesadaran sebagai variabel yang berpengaruh. Konsep-konsep yang dulunya dianggap mistik, kini memiliki jembatan ilmiah yang menjelaskan bagaimana energi halus dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran. Maka bagian ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah pertemuan antara hikmah kuno dan ilmu modern, sebuah titik tengah yang selama berabad-abad menunggu untuk ditemukan kembali. Sebelum kita masuk lebih dalam, ambil sejenak waktu untuk menyadarinya. Kamu sudah sampai sejauh ini karena jiwamu sendiri sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada rutinitas harian, lebih dalam daripada sekadar informasi. Biarkan dirimu mendengarkan penjelasan berikut dengan tenang, tanpa terburu-buru. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan. Tidak perlu diucapkan, cukup dirasakan. Karena semakin rileks dirimu, semakin mudah pengetahuan ini meresap dan menyusun gambaran besar di dalam pikiranmu. Energi Kundalini sering digambarkan sebagai kekuatan yang tidur di dasar tubuh. Namun dalam bahasa modern, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai potensi bioenergetik manusia, sebuah sistem yang bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga pola pikir, fokus mental, dan tingkat kesadaran. Ilmuwan yang mengkaji bioelektromagnetik tubuh menemukan bahwa manusia bukan hanya kumpulan daging dan tulang. Tubuh kita menghasilkan medan energi halus yang terus bergerak, berubah, dan berinteraksi dengan lingkungan. Saat seseorang berada dalam keadaan stres, energi ini menjadi kacau. Saat seseorang tenang, ia menjadi stabil. Saat seseorang berada pada kondisi spiritual yang dalam, energi ini meningkat frekuensinya. Dan menariknya, pola energi itu bergerak spiral, sama seperti simbol kuno Kundalini. Fisika kuantum memberi bahasa baru untuk memahaminya. Di dunia kuantum, segala sesuatu terdiri dari medan energi dan getaran. Realita yang kita lihat hanyalah lapisan permukaan dari gelombang-gelombang halus di balik materi. Ketika energi dalam tubuh manusia selaras, gelombang otak, detak jantung, dan getaran sel beresonansi secara harmonis. Dalam kondisi tertentu, yang sering terjadi pada meditasi mendalam, zikir yang penuh kesadaran atau momen hening yang sangat jujur, terjadi lonjakan energi yang mengalir dari pangkal tulang belakang menuju pusat-pusat kesadaran di kepala. Ilmuwan menyebutnya sebagai spinal energy activation atau biofield search. Di tradisi kuno, inilah yang disebut Kundalini Rising. Dan saat energi itu bergerak naik, ada perubahan aneh yang terjadi pada manusia. Pikiran menjadi lebih jernih, intuisi terasa lebih tajam, tubuh terasa hangat seperti dialiri arus halus, hati terasa lebih tenang, dan seseorang mulai menyadari bahwa realitas tidak sesempit yang selama ini ia kira. Tetaplah menonton bagian ini dengan tenang. Biarkan setiap kata menuntunmu sedikit demi sedikit, seakan membuka pintu yang memang sudah lama menunggu untuk dibuka. Para ahli syaraf menemukan bahwa ketika seseorang memasuki kondisi kesadaran tinggi, Default Mode Network atau DMN, bagian otak yang mengatur ego, kecemasan, dan dialog batin mulai merada. Dalam keadaan ini, tubuh mengeluarkan gelombang otak yang berbeda, lebih lambat,
lebih stabil, dan lebih sinkron. Efeknya apa? Manusia merasa lebih pulang ke dirinya. Fenomena ini sangat mirip dengan penjelasan kuno tentang penyatuan energi tubuh dan kesadaran. Penjelasan kuno menyebut 7 titik energi. Ilmuwan menyebut titik-titik ini sebagai pusat listrik organ, pusat saraf, klaster hormon, dan titik resonansi biomagnetik. Mereka berbeda dalam istilah, tetapi sama dalam struktur. Semua ini menunjukkan satu hal, energi tubuh bukan mitos. Ia sistem yang kompleks, nyata, dan dapat diamati. Sekarang, tetaplah menonton dengan perasaan nyaman, karena semakin kamu tenang, semakin mudah dirimu melihat keterkaitan antara ilmu modern dan hikmah kuno ini. Biarkan ritme suara dan alur penjelasan membawa pikiranmu berada di tempat yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih siap menerima bagian selanjutnya. Karena di bagian berikut, kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Bagaimana energi ini bekerja, mengapa ia sering disalahpahami, dan bagaimana fisika kuantum menjelaskan fenomena yang dulu dianggap mistis ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, tuliskan dulu di kolom komentar, menurut saya, apakah energi seperti Kundalini ini benar-benar nyata atau hanya simbol? Saya ingin membaca perspektif kalian, karena topik ini sering memicu perdebatan besar antara yang percaya, yang meragukan, dan yang masih mencari bukti ilmiah. Tulis jawabanmu di komentar, karena mungkin komentar kamu bisa membuka diskusi baru untuk penonton lain. Ketika energi Kundalini mulai naik dan terbangun, banyak orang mengira ini adalah proses mistis yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Tapi justru disinilah menariknya, karena penjelasan kuantum modern memberi gambaran yang jauh lebih realistis daripada mitos kuno. Mari masuk lebih dalam. 1. Energi spiral dan medan kuantum. Fisika kuantum menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta berpusat pada pola spiral. Mulai dari galaksi, pusaran air, hingga struktur DNA manusia. Spiral adalah bahasa alam semesta. Ketika tradisi kuno menggambarkan Kundalini sebagai ular yang melingkar dan naik, sebenarnya mereka sedang menggambarkan pola energi spiral yang bergerak naik melalui kolom saraf. Para peneliti biofield menemukan bahwa tubuh manusia memiliki medan energi yang tidak stabil, yang dapat melompat ke frekuensi lebih tinggi ketika seseorang memasuki kondisi meditatif atau spiritual tertentu. Ini sangat selaras dengan simbol kuno tersebut. 2. Kundalini bukan tentang supranatural, tetapi tentang aktivasi sistem biologis yang jarang digunakan. Ada bagian tubuh manusia, baik secara saraf maupun hormonal, yang sering tidur karena tidak pernah distimulasi oleh pola hidup modern yang terburu-buru, penuh tekanan, dan sibuk dengan distraksi. Sistem-sistem itu antara lain, pleksus saraf tak sadar, medan elektromagnetik tubuh, aktivasi kelenjar pineal, resonansi antara jantung dan otak, koherensi gelombang otak. Ketika semuanya masuk ke ritme yang sama, tubuh manusia masuk ke kondisi bioenergetic coherence, yaitu keadaan ketika energi, pikiran, dan tubuh selaras. Dalam tradisi kuno, inilah yang disebut sebagai terbukanya jalur Kundalini. Dan anehnya, laporan dari berbagai praktisi di seluruh dunia hampir selalu sama. Rasa hangat naik, getaran halus, kejernihan pikiran, sensitivitas spiritual meningkat, dan munculnya perasaan damai mendalam. Mengapa energi ini sering dianggap mistik atau bahaya? Karena tanpa bimbingan, energi besar bisa memicu perubahan emosi yang tiba-tiba, ketidakseimbangan mental sementara, atau kebingungan persepsi. Bukan karena energinya jahat, tetapi karena manusia modern tidak terbiasa menghadapi bagian terdalam dirinya sendiri. Ini seperti menyalakan mesin besar dalam tubuh yang sebelumnya tidak pernah digunakan. Tentu tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Para guru kuno menyembunyikan pengetahuan ini karena mereka memahami satu hal. Energi besar membutuhkan hati yang stabil. Tanpa kestabilan itu, prosesnya bisa membingungkan. Bagaimana fisika kuantum memandang hal ini? Fisika kuantum mengajarkan bahwa perhatian, awareness manusia memiliki efek pada realitas.
Ketika seseorang masuk ke kondisi yang penuh kesadaran dan ketenangan, medan energinya menjadi lebih teratur. Gelombang otaknya menurun dari beta yang kacau menuju alfa dan theta yang jauh lebih sinkron. Dalam kondisi inilah, lonjakan energi atau rising energy menjadi mungkin. Ilmuwan kuantum menyebut fenomena ini sebagai quantum coherence, energy alignment, atau resonance surge. Dan inilah yang membuat semakin banyak ilmuwan mulai membuka mata. Mereka melihat pola yang sama. Ada sesuatu yang nyata bekerja dalam tubuh manusia, suatu sistem energi yang melampaui pemahaman fisik biasa. Sebelum kita masuk ke penerapan praktisnya, tuliskan di komentar, "Saya siap membuka potensi terdalam diri saya." Kalimat sederhana ini bukan mantra, bukan ritual. Ini hanya sinyal untuk dirimu sendiri bahwa kamu siap menyerap bagian terpenting dari video ini. Bagaimana energi seperti Kundalini dapat mengubah hidupmu secara nyata. Selama ini, banyak orang mengira bahwa energi batin hanya bisa dirasakan oleh para praktisi tingkat tinggi atau mereka yang bertahun-tahun bermeditasi. Tetapi kenyataannya, setiap manusia memiliki sistem energi yang sama. Yang membedakan adalah seberapa selaras pikiran, emosi, dan tubuh mereka. Bagian ini akan memandu kamu untuk memahami bagaimana fenomena energi internal dapat menjadi alat transformasi diri tanpa hal-hal yang berlebihan, tanpa ritual asing, dan tetap berada dalam batas kewajaran serta kebijaksanaan. Menyenangkan sistem saraf, kunci pertama aktivasi energi. Energi dalam tubuh bekerja paling baik saat sistem saraf berada dalam keadaan rest and calm. Ketika seseorang gelisah, cemas, atau tertekan, energi tubuhnya menjadi kacau. Tetapi saat seseorang tenang, teratur, dan hadir, energi halus dapat bergerak lebih lancar. Karena itu, langkah pertama sangat sederhana. Ambil napas perlahan, rasakan udara masuk, rasakan tubuh sedikit lebih ringan, sadarilah bahwa kamu benar-benar ada di saat ini. Tanpa disadari, hal kecil ini mulai membangunkan pusat energi tubuhmu. Ilmuwan menyebutnya vagus nerve rebalancing. Tradisi kuno menyebutnya pembukaan jalur energi. Keduanya berbicara tentang hal yang sama, hanya bahasa yang berbeda. Sinkronisasi pikiran dan tubuh. Energi internal tidak bisa bekerja jika pikiran terus melayang ke masa lalu atau masa depan. Ketika kamu menenangkan pikiran, fokus pada sensasi tubuh dan membiarkan diri hadir, tubuh memasuki kondisi koherensi, keadaan selaras antara jantung, otak, dan medan energi. Inilah fondasi fenomena yang sering dianggap mistis, padahal ilmiahnya jelas. Koherensi sama dengan energi yang mengalir lebih efisien. Coba lakukan ini saat menonton. Rasakan tulang belakangmu dari bawah sampai atas, biarkan tubuhmu rileks pelan-pelan. Perhatikan sensasi halus yang muncul, hangat, berat, ringan, atau tenang. Jika kamu merasakan perbedaannya, itu tanda energi tubuhmu mulai merespons. Menghilangkan hambatan emosional. Energi tubuh tidak bisa naik jika terhalang emosi yang berat, marah yang tertahan, kekecewaan yang tidak tersampaikan, atau beban pikiran yang dipendam. Ilmu saraf menunjukkan bahwa emosi seperti itu menciptakan simpul ketegangan di area tubuh tertentu. Ketika emosi dilepas dengan cara sehat, melalui perenungan, kejujuran pada diri, atau doa yang tulus, simpul itu mulai longgar dan energi bisa bergerak lebih bebas. Tradisi kuno menyebutnya pembersihan hati. Ilmu modern menyebutnya emotional release. Tetap, konsepnya sama. Latihan kesadaran yang mengaktifkan jalur energi. Ada 3 latihan sederhana yang terbukti memperkuat aliran energi tubuh. Pernapasan ritmis, menenangkan gelombang otak dan memicu koherensi jantung. Memfokuskan pada tulang belakang. Ini mengaktifkan jalur saraf pusat atau jalur utama energi naik. Dan kesadaran penuh saat duduk diam, menstabilkan pikiran sehingga energi halus tidak benturan. Tidak perlu ritual aneh atau ekstrim. Yang diperlukan hanya ketenangan, konsistensi, dan kejujuran pada diri sendiri. Dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika energi tubuh selaras, kamu akan mulai merasakan perubahan nyata. Emosi lebih stabil, pikiran lebih jernih, fokus meningkat, intuisi lebih tajam. Tubuh terasa lebih ringan, keputusan lebih bijak, dan kedekatan dengan diri sendiri meningkat secara signifikan.
Dan perlahan kamu mulai menyadari satu hal. Ternyata potensi terbesar manusia selalu ada di dalam dirinya sendiri. Kita telah menelusuri lintasan panjang, dari hikmah kuno, simbol-simbol peradaban lama, hingga penjelasan ilmiah modern tentang energi manusia. Dan satu hal menjadi semakin jelas. Apa yang dulu dianggap mitos atau sekedar kepercayaan, kini mulai mendapat tempat dalam dunia ilmiah melalui bahasa fisika kuantum dan biologi modern. Kundalini, atau energi internal manusia, ternyata bukan sekedar dongeng spiritual. Ia adalah representasi dari sistem energi tubuh, kesadaran, dan potensi terdalam manusia yang selama ini tertidur. Hikmah kuno memberi gambaran simbolik. Sains modern memberi bukti dan terminologi. Dan keduanya bertemu di satu titik yang indah. Manusia adalah makhluk yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah mereka kira. Jika seseorang mampu menenangkan pikirannya, menata emosinya, dan menyelaraskan tubuhnya, maka energi halus itu mulai bergerak dan membentuk kejernihan batin yang nyata. Inilah yang membuat seseorang lebih bijaksana, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih dekat pada jati diri terdalamnya. Tidak perlu ritual ekstrim, tidak perlu memaksakan diri. Cukup kejujuran, ketenangan, dan kesadaran yang terus tumbuh. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah energi ini nyata atau tidak. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kamu lakukan dengan potensi luar biasa yang selama ini tertidur di dalam dirimu? Karena energi ini bukan sekedar fenomena, tetapi undangan. Sebuah panggilan untuk mengenal diri, memperbaiki batin, dan menata arah hidup dengan lebih jernih. Dan sebelum video ini berakhir, tinggalkan satu refleksi di komentar. Hal yang paling membuka mata saya dari video ini adalah, saya ingin membaca jawaban kalian, dan mungkin menjadikannya bahan untuk video-video selanjutnya. Jika kamu suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar perjalanan kita dalam menyingkap misteri ilmu, energi, dan hakikat kehidupan terus berlanjut. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap jaga hatimu tetap terang, dan kesadaranmu tetap jernih.